Hai Movie Lovers, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Box Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Tentunya, senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani Movie Lovers dengan membawakan alur cerita film-film yang menarik. Kali ini, Mimin akan membawakan kembali review episode selanjutnya dari drama seri yang berjudul Jadi, buat Movie Lovers yang baru bergabung di video ini, Mimin sarankan untuk menonton episode-episode sebelumnya ya. Oke, seperti apa keseruan kisahnya? Yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Di episode sebelumnya, setelah Chaehyun mampu membuat Song A tersenyum kembali, Yuju terlihat sedang galau nih Movie Lovers, karena merasa akhir-akhir ini Jaesin selalu bersikap dingin kepadanya. Sampai-sampai Jaesin tidak pernah mengangkat panggilan teleponnya. Yang ternyata Jaesin masih belum bisa melupakan kematian ayahnya. Karena terus kepikiran, kini Jaesin mencoba mencari tahu tentang ibu kandungnya dari informasi yang terakhir ayahnya sampaikan. Hingga di suatu tempat, Jaesin melihat seorang wanita yang mirip dengan foto yang ada di dompet ayahnya. Akan tetapi, saat itu Jaesin masih belum berani menyapanya. Dia justru pergi begitu saja nih Movie Lovers. Scene kembali kepada Chaehyun. Setelah kemarin menghabiskan waktu bersama Song A, kali ini Chaehyun terlihat sedang bersama kedua kakaknya. Karena rupanya Jisung sebagai kakak tertua mau menyampaikan kabar gembira bahwa saat ini dirinya sedang menjalin hubungan dengan seorang pria. Awalnya, perkataan Jisung malah dianggap bercanda nih Movie Lovers, karena mengingat Jisung sudah lama menjomblo dan tidak mau untuk dijodohkan. Akan tetapi setelah melihat ekspresi wajah yang sangat serius, Chaehyun dan kakak keduanya pun akhirnya percaya. Sampai-sampai mereka menanyakan siapakah sosok pria yang sedang dekat dengan Jisung. Namun di situ Jisung tidak memberitahukan kepada Chaehyun khususnya bahwa pria itu adalah Jiwon. Setelah mendapat kabar bahagia itu, Chaehyun selalu tersenyum ketika di depan Song A, membuat Song A pun merasakan kebahagiaannya. Tapi di situ Song A masih meminta kepada Chaehyun untuk tetap merahasiakan hubungannya ketika di depan rekan-rekan kerjanya. Rupa-rupanya, karena hal itulah saat di tempat kerja Song A terlihat bersikap cuek kepada Chaehyun di depan teman-temannya. Tapi ternyata, hal tersebut justru membuat rekan kerja mereka semakin curiga. Ada hubungan apa di antara mereka berdua? Singkat cerita, masalah pun kembali datang. Karena ide produk yang dibuat oleh Chaehyun yang sebentar lagi akan dirilis di divisinya malah dibajak oleh divisi lain. Mendengar hal itu, Chaehyun pun tidak terima. Karena hal itu akan sangat merugikan divisinya. Tentu saja, karena ide itu adalah hasil kerja kerasnya. Dengan segera Chaehyun meminta kebijakan kepada Jiwon selaku penanggung jawab semua divisi. Tapi sayangnya, hal itu tidak mereka lakukan karena divisi yang membajak ide produk mereka sudah dalam tahap pemasaran. Song A yang mengetahui hal itu, ia pun berusaha menghibur Chaehyun di Movie Lovers. Keesokan paginya, Chaehyun masih belum menyerah untuk tetap merilis ide produk baru buatannya itu, walaupun divisi lain lebih dulu memasarkannya. Chaehyun berencana menjadikan ide produk baru itu sebagai produk eksklusif dan hanya diberikan sebagai hadiah kepada para pembeli kosmetik. Mendengar ide bagus itu, Song Hyun langsung menyetujuinya. Sementara tentang Jaesin, rupa-rupanya kini sudah memberanikan diri untuk datang menemui ibu kandungnya. Dan ternyata ibu Jaesin sudah mengetahui bahwa dia adalah putranya. Tapi tanpa disangka-sangka, kenyataan pahit harus diterima oleh Jaesin di Movie Lovers, karena sang ibu justru meminta untuk tidak lagi datang menemuinya, serta menyuruh Jaesin untuk melupakannya sebagai ibu. Aduh, kasihan ya. Scene kembali kepada Chaehyun saat dia sedang berdua dengan Song A untuk mengerjakan tugas kantor.
Tanpa sadar, mereka malah bermesraan gitu di Movie Lovers. Dan ternyata, hal itu dilihat langsung oleh Song Hyun. Sementara Jasin, hari itu dia terlihat sedang bersama Hyuju untuk melihat rumah baru yang sebentar lagi akan mereka tempati setelah menikah. Rupa-rupanya, tanpa sepengetahuan Jasin, Hyuju menyuruh seseorang untuk memindahkan barang-barangnya ke rumah baru mereka. Niat hati supaya Jasin merasakan suasana baru dan tidak lagi merasa sedih setelah kematian ayahnya. Namun ternyata, niat baik Hyuju justru kembali membuat Jasin semakin kesal. Karena Jasin sendiri saat ini sedang memiliki banyak masalah. Dan rupanya, malah ditambah dengan sikap Hyuju yang selalu mengambil keputusan sepihak. Di situ Hyuju merasa kebaikannya selalu tidak dihargai sedikit pun oleh Jasin. Dia pun langsung mengeluarkan semua unek-uneknya bahwa apa yang dia lakukan selalu salah di mata Jasin. Hyuju bahkan merasa tidak dianggap olehnya. Mendengar jawaban itu, Jasin pun semakin kesal. Sampai-sampai di situ Jasin mengatakan bahwa hubungan di antara mereka dari awal memang sudah tidak semestinya. Dia mau menikahinya karena paksaan, sebab jika tidak, Hyuju selalu akan melakukan bundir. Mendengar hal itu, Hyuju yang kepalang emosi, dia pun langsung mengatakan jika Jasin tidak ingin menikah dengannya, maka akhiri saja hubungan mereka. Dan tanpa disangka, Jasin malah menjawab bahwa mulai dari sekarang, hubungan mereka sudah selesai dan langsung pergi meninggalkan Hyuju yang membuatnya termenung karena tidak menyangka Jasin akan menjawab seperti itu. Beberapa saat setelah bertengkar dengan Hyuju, Jasin terlihat sedang melamun memikirkan sesuatu gitu di Movie Lovers. Rupa-rupanya dia sedang memikirkan jika sekarang hubungannya dengan Hyuju berakhir, itu berarti dia juga harus segera angkat kaki dari perusahaan. Karena dari awal pun, Jasin tidak disukai oleh kakek Hyuju. Dia bisa berada di perusahaan hanya karena Jaewon dan juga Hyuju. Kemudian di keesokan paginya, saat Jaewon tiba di kantor, dia terkejut karena menemukan surat pengunduran diri Jasin di meja kerjanya. Jaewon mencoba menghubungi Jasin, namun nomor teleponnya sudah tidak aktif. Untuk itu, Jaewon pun menghubungi adiknya untuk bertanya mengenai masalah yang terjadi. Hyuju sendiri yang baru mengetahui Jasin mengundurkan diri dari perusahaan, langsung bergegas pergi ke tempat tinggal Jasin. Di sana, dia benar-benar tidak menemukan Jasin gitu di Movie Lovers. Hyuju pun menyadari bahwa Jasin benar-benar ingin memutuskan hubungan dengannya dan keluarga. Serasa masih tidak percaya, dia datang dengan penuh amarah ke kantor untuk bertanya di mana Jasin berada kepada Song A. Sampai-sampai berteriak-teriak di depan semua orang gitu di Movie Lovers. Song A yang tidak mengerti dan tidak ingin terlibat masalah di antara mereka, dia pun menjawab bahwa dia tidak ada urusan dengan Jasin ataupun mengetahui keberadaannya. Namun rupanya, Hyuju malah semakin menjadi dengan bertindak kasar kepada Song A. Tidak lama dari itu, Chahyun yang melihatnya pun langsung pasang badan untuk melindungi kekasihnya. Hal tersebut rupanya membuat Hyuju semakin emosi di Movie Lovers. Untungnya, hal tersebut berlangsung sampai Jaewon datang untuk menyuruh adiknya berhenti. Setelah kejadian tersebut, Song A yang masih shock akhirnya kembali tenang setelah menyadari bahwa Chaehyun selalu berada di sisinya. Sementara Jaewon yang tidak mengerti kenapa adiknya melabrak Song A, di keesokan harinya, dia pun mencoba untuk bertanya kepada Song A secara langsung. Dan disitulah Song A pun akhirnya menceritakan semua kepada Jaewon jika dulu dia memang memiliki hubungan dengan Jasin, yang kini hubungannya sudah berakhir. Jaewon yang baru mengetahui hal itu hanya meminta maaf kepada Song A, khususnya atas perbuatan adiknya. Namun dari kejadian itu, Song A sekarang menjadi bahan omongan semua rekan kerja di perusahaan. Mereka menganggap bahwa Song A adalah perusak hubungan Jasin dan Hyuju. Chahyun yang kebetulan mendengar sendiri
Dia pun mengetahui jika Song Ah pasti akan kepikiran oleh omongan para pekerja. Dia pun berusaha untuk menghibur dan membuat Song Ah bahagia dengan caranya. Song Ah yang menyadari hal tersebut tersenyum bahagia dan bersyukur karena memiliki kekasih seperti Chahyun. Beberapa hari pun berlalu. Hyunju yang masih belum menemukan keberadaan Jae-shin pun meminta kepada Jae-won kakaknya untuk melakukan segala hal agar secepatnya bisa menemukan Jae-shin. Awalnya Jae-won tidak mau menuruti keinginan adiknya. Namun, ketika melihat adiknya menangis sambil mengatakan bahwa dia sangat mencintai Jae-shin dan tidak bisa hidup tanpanya, hal tersebut membuatnya berjanji akan secepatnya menemukan Jae-shin. Di lain hari, Song Ah terlihat sedang bersama rekan kerjanya dulu. Di situ dia kembali mendapatkan tawaran dan saran agar Song Ah kembali memikirkan keputusannya yang menolak untuk pindah ke Paris karena menurut rekan kerjanya itu, Song Ah adalah orang yang pas berada di sana. Apalagi hal tersebut adalah impian Song Ah dari dulu yang selalu Song Ah ceritakan kepadanya. Namun di situ tawarannya masih berusaha ditolak karena Song Ah merasa bahagia di sini bersama Chahyun gitu nih movie lovers. Sementara Chahyun yang sedang bersama rekan-rekan kerjanya akhirnya tahu bahwa mereka semua sebenarnya berpura-pura tidak mengetahui hubungan asmaranya dengan Song Ah. Chahyun pun berterima kasih dan bersyukur bisa memiliki rekan kerja yang pengertian kepadanya seperti mereka. Dari situ, Chahyun pun memberitahu kepada Song Ah. Namun di situ Song Ah membicarakan hal lain. Dia memberitahu tawaran rekan kerjanya tadi tentang kepindahannya ke Paris. Di situ dia juga meminta pendapat jujur Chahyun mengenai hal itu. Chahyun pun memahami maksud Song Ah. Dia yang tidak ingin menjadi beban Song Ah pun menjawab akan selalu mendukung apapun keputusan yang akan diambil oleh Song Ah. Sementara Jae-won yang masih berharap Jae-shin kembali, dia tidak meng-ACC surat pengundurannya. Hal tersebut rupanya membuat Jae-won mendapat teguran langsung oleh kakeknya yang dengan tegas untuk memutuskan hubungan dengan Jae-shin. Bagaimanapun perusahaan kini harus terus berjalan karena proyek yang sangat banyak. Menyadari hal tersebut dan tidak punya pilihan lain, Jae-won pun memutuskan untuk menaikkan posisi Song Hyun untuk menggantikan posisi Jae-shin. Di situ dia juga sekalian mengumumkan bahwa Jae-shin kini sudah tidak lagi menjadi bagian di perusahaannya. Song Ah yang mendengar hal tersebut sedikit khawatir dengan kondisi Jae-shin saat ini. Untuk itu di lain kesempatan, Song Ah mencoba menanyakan tentang Jae-shin kepada Jae-won. Dan Jae-won pun menjelaskan bahwa dia belum berhasil menemukan keberadaan Jae-shin. Dia juga meminta kepada Song Ah untuk memberitahunya jika Jae-shin menghubunginya, serta meminta maaf karena Jae-won dulu sama sekali tidak mengetahui tentang hubungan yang terjalin antara Jae-shin dan Song Ah. Jae-won pun menjelaskan tentang keputusan perusahaan untuk memindahkan Song Ah ke Paris bukanlah desakan dari Jae-shin, melainkan murni karena bakat Song Ah. Dia menyayangkan jika kesempatan itu Song Ah lewatkan. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, kini divisi Chahyun kedatangan pegawai baru yang menggantikannya karena Chahyun kini menempati posisi Song Ah, sementara Song Ah naik jabatan menggantikan posisi Song Hyun. Mendapat kabar itu, Chahyun sangat bersemangat mementori pegawai baru tersebut, seperti Song Ah dulu kepadanya. Namun ternyata pegawai baru tersebut memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia kosmetik gitu nih movie lovers. Hal tersebut rupanya membuat Chahyun pesimis menjadi seniornya. Akan tetapi sebagai junior yang selalu diperlakukan dengan baik, dia menghargai semua yang sudah diajarkan oleh Chahyun. Scene berganti. Hari itu, Chahyun membawa keponakannya untuk berkenalan dengan Song Ah, di mana Song Ah harus bisa meluluhkan hati keponakan Chahyun jika hubungannya ingin lebih serius. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Jae-won dulu. Namun kali ini, Song Ah dengan mudah diterima dan langsung akrab dengan keponakan Chahyun gitu di movie lovers.
Setelah itu, Chahyun pun mengenalkan Song A kepada kakaknya, yaitu Jisung, yang sebelumnya juga mengetahui hubungannya Song A dulu dengan Jasin. Namun di situ, Jisung menyambutnya dengan terbuka dan memperlakukan Song A dengan baik, karena dia mengetahui adiknya bahagia menjalin hubungan bersama Song A. Setelah itu, Chahyun pun mengantarkan Song A pulang, yang ternyata ada Jasin yang sudah menunggu di sana. Jasin pun mengatakan maksud kedatangannya, yaitu ingin berbicara empat mata dengan Song A. Mendengar hal tersebut, awalnya Chahyun tidak mengizinkan Jasin. Namun setelah Song A meyakinkan Chahyun untuk percaya kepadanya, Chahyun pun memberi kesempatan kepada Jasin untuk berbicara empat mata dengan Song A. Jasin menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu untuk meminta maaf kepada Song A secara langsung mengenai kelakuannya dulu yang mengkhianati Song A. Di situ Jasin sekaligus berpamitan kepada Song A karena dia akan pindah ke suatu tempat untuk menjalani hidup yang baru. Setelah mengatakan itu semua, Jasin pun langsung pergi. Tidak berbeda dengan Song A dulu. Chahyun yang berada di rumah terlihat mondar-mandir karena khawatir takut terjadi apa-apa dengan Song A. Namun setelah beberapa saat, bel pintunya pun berbunyi. Saat dia membukanya, langsung tersenyum melebar gitu di Movie Lovers, karena rupa-rupanya melihat kekasihnya datang. Mereka berdua terlihat saling menyayangi. Tapi rupanya setelah itu, hubungan mereka sepertinya akan kembali diuji gitu di Movie Lovers, karena Song A sendiri sudah mulai sibuk dengan pekerjaannya di luar perusahaan. Bahkan ketika ibunya sengaja datang ke kantor untuk menemuinya, tidak bisa ia lakukan karena Song A ada kepentingan di luar sampai malam. Lihat hati ibu yang datang ke kantor, ingin lebih dekat dan memperbaiki hubungan mereka. Namun terlihat sedih karena hal tersebut nih Movie Lovers. Sampailah pada saat Chahyun yang kebetulan pulang kerja, melihat ibunya Song A berada di lobi kantor. Dia langsung menghampiri dan menyapa serta mengajak pulang bersama. Kemudian ketika berada di mobil, ibu Song A yang kurang mengetahui semua tentang kegiatan sehari-hari Song A mencoba mencari tahu itu semua dari Chahyun. Dan Chahyun pun dengan senang hati menjelaskan bahwa Song A adalah pekerja yang baik, yang juga sangat diinginkan oleh perusahaan-perusahaan lain karena bakatnya yang sangat hebat. Sementara Song A rupanya terlihat sedang bersama rekan kerjanya dulu yang baru pulang dari Eropa. Mereka sedang membicarakan tentang pengalaman rekan tersebut yang pergi ke Paris mewakili perusahaannya, di mana rekan kerjanya itu menginginkan Song A untuk mengikuti jejaknya dan memikirkan kembali atas penolakannya. Nah, jika di sana Song A bisa mendapatkan tantangan seperti keinginannya, dan yang tidak bisa Song A dapatkan selama Song A masih tetap diam di perusahaan. Song A yang mendengar semua penjelasan rekan kerjanya itu membuat dia terlihat bimbang untuk tidak menerima tawaran itu di Movie Lovers. Scene kembali kepada Chahyun, di mana sebelum mengantar ibu Song A pulang, Chahyun sempat mengajak untuk makan bersama, sembari membicarakan lebih tentang keseharian Song A di kantor. Chahyun juga mencoba untuk lebih dekat dengan ibunya Song A. Dan disitulah ibu Song A pun menyadari bahwa Chahyun orang yang baik dan tepat untuk mendampingi putrinya. Setelah itu, Chahyun pun mengantarkan ibu Song A pulang di Movie Lovers. Dan tidak lama dari itu, datanglah Song A yang baru saja pulang. Tidak berbeda dengan ibunya, Song A pun mengucapkan terima kasih karena sudah mengantarkan pulang. Kemudian, setelah berada di rumah masing-masing, mereka berdua selalu menyempatkan telepon sebelum pergi tidur. Dan malam itu Chahyun mencoba melakukannya gitu di Movie Lovers. Namun rupanya, kali ini Song A terlihat bad mood untuk lama-lama mengobrol dengan Chahyun. Karena di situ, Song A meminta untuk menutup teleponnya dengan alasan bahwa dia sudah mengantuk. Walaupun begitu, Chahyun masih berpikir positif dan bersikap manis kepada kekasihnya. Sementara Song A yang sebenarnya sedang bingung dan ragu karena memikirkan lagi keputusannya yang sudah menolak tawaran perusahaan untuk memegang cabang yang ada di Paris.
Singkat cerita, setelah bertemu kembali, Song A yang rupanya masih memikirkan hal tersebut dan Chaehyun yang belum mengetahuinya membuat Song A tidak bersemangat gitu nih Movie Lovers. Saat mereka berdua terlihat makan bersama, Chaehyun malah mengungkapkan bahwa dia ingin selalu bersama Song A saat pergantian musim. Di situ, Song A hanya terdiam dan tidak membalas perkataan Chaehyun. Keesokan harinya, Chaehyun terlihat menemui Jisung, yang rupanya kakaknya tersebut ingin memberitahu adiknya itu bahwa dia sebenarnya sedang menjalin hubungan dengan bosnya, yaitu Jaewon. Mendengar hal tersebut, Chaehyun pun terkejut. Namun rupanya Chaehyun meminta kepada kakaknya untuk tidak memberitahukan bahwa dia adalah adiknya, karena dia tidak mau diperlakukan istimewa di tempat dia bekerja. Scene kembali kepada Jaesin, di mana hari itu dia terlihat sedang menunggu kedatangan Jaewon setelah lama menghilang tanpa kabar. Di pertemuan itu, rupa-rupanya Jaewon langsung mendaratkan kepalan tangan kepada Jaesin karena dia merasa tidak dianggap sebagai sahabat. Dan Jaesin pun akhirnya menjelaskan bahwa kenyataannya memang seperti itu. Dia datang untuk memperjelas dan memutuskan tali persahabatan di antara mereka yang selalu membelenggu kehidupannya. Mendengar hal tersebut, Jaewon semakin emosi, bahkan sampai berjanji akan selalu menghalangi apapun yang dilakukan atau diinginkan oleh Jaesin ke depannya. Setelah mengatakan itu, Jaewon pun langsung pergi. Dia ternyata menemui adiknya Hyuju yang rupanya sedang terbaring di rumah sakit karena belum bisa move on dari Jaesin. Di situ, Jaewon meminta kepada adiknya untuk segera move on dari Jaesin karena dia tahu tidak ada harapan lagi untuk adiknya bersama Jaesin. Keesokan harinya, ketika Chaehyun kembali mendapatkan tugas bersama Song A, ketika Song A sedang sibuk menerima telepon, di situ Chaehyun tidak sengaja menemukan dokumen milik Song A yang akan pindah ke Paris. Song A yang menyadari hal tersebut membuatnya tidak bisa berkata-kata. Namun karena mereka berdua sedang sibuk mengurusi pekerjaan, di situ Chaehyun dengan sabar meminta kepada Song A untuk membicarakannya setelah pekerjaannya selesai. Dan ketika pekerjaannya sudah selesai, mereka berdua terlihat canggung gitu di Movie Lovers. Chaehyun pun membuka pembicaraan dengan menanyakan hal tersebut. Di situ Song A beralasan bahwa keputusannya belum pasti. Karena hal tersebutlah yang membuatnya tidak berdiskusi dulu dengan Chaehyun. Di situ Chaehyun menyadari bahwa Song A sebenarnya memang menginginkannya. Dia mencoba bertanya tentang berapa lama jika Song A memutuskan untuk pergi ke Paris. Dan di sana Song A pun menjawab dia akan di Paris selama 5 tahun. Mendengar jawaban itu, Chaehyun pun hanya bisa terdiam di Movie Lovers. Setelah itu, Chaehyun terlihat mengantarkan Song A pulang. Di situ Chaehyun sempat mengatakan bahwa dia tidak mau putus hubungan dengan Song A, apapun keputusan yang akan diambil olehnya. Dari situ, rupanya mereka berdua malah terlihat tidak sedekat dan semesra dari kemarin-kemarin gitu nih Movie Lovers. Kemudian, ada Jaesin yang terlihat pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Hyuju. Setelah dia mendapatkan kabar bahwa Hyuju berada di sana karena ditinggalkan olehnya. Maksud kedatangan Jaesin untuk menjelaskan secara langsung kepada Hyuju bahwa keputusannya kali ini dia benar-benar ingin memutuskan hubungan dengannya ataupun terlibat dengan keluarganya. Jaesin juga berharap Hyuju bisa cepat move on darinya. Mendengar semua itu, Hyuju hanya terdiam dan menangis. Kemudian terlihat Chaehyun yang gelisah memikirkan hubungannya dengan Song A. Saat bertemu dengan kekasihnya, Chaehyun memberanikan diri untuk mengungkapkan apa keinginannya. Dia berharap agar Song A tidak pergi ke Paris untuk selalu bersama di sisinya. Namun rupanya, keinginan itu tidak sesuai dengan harapannya, karena keputusan Song A sudah bulat untuk pergi ke Paris gitu nih Movie Lovers. Tapi pada akhirnya, Chaehyun menghargai keputusan Song A
dengan catatan hubungannya terus terjalin meski jarak memisahkan. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.